pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Redmandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 24 Maret 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah pada perdagangan Rabu 23 Maret kemarin. IHSG tertahan pada posisi 6.996,12 atau terkontraksi tipis 0,07% atau 4,71 poin. IHSG sempat mencatatkan posisi tertinggi hariannya pada level 7.022,04 dan terendah di level 6.976,16. Volume saham yang diperdagangkan sebanyak 31,80 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar 14,49 triliun rupiah. Sektor properti melemah paling signifikan sebesar 0,67%, sedangkan sektor transportasi melaju paling kencang dengan menguat 2,04%. Terlihat investor asing mencatatkan aksi net foreign buy 805,98 miliar rupiah di seluruh pasar. Investor asing tercatat paling ramai mengoleksi saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan net buy 271,52 miliar rupiah. Lalu saham PT Bank Mandiri dengan nilai bersih sebesar 256,54 miliar rupiah dan saham PT Telkom Indonesia sebesar 168,64 miliar rupiah. Di sisi lain, saham PT Bank Jago terpantau di lego asing dengan net sell sebanyak 129,44 miliar rupiah. Tak hanya Arto, saham PT Aneka Tambang juga dilepas asing senilai 61,26 miliar rupiah dan saham PT Bank Sentral Asia dengan net foreign sell sebesar 54,70 miliar rupiah. Bursa saham Asia juga bergerak di zona hijau. Kemudian, indeks saham acuan Wall Street pun ditutup di zona hijau. Bursa saham Amerika Serikat masih mampu menguat di tengah imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang mengalami kenaikan tajam. Yield obligasi pemerintah Amerika Serikat 10 tahun terpantau naik 10 basis poin dan kini berada di level 2,41%. Naiknya yield tersebut dipicu oleh pernyataan Jerome Powell yang mengatakan inflasi di Amerika Serikat sudah terlalu tinggi dan bisa membahayakan pemulihan ekonomi. Di sisi lain, perbincangan antara Rusia dan Ukraina seputar gencatan senjata juga masih belum menemukan titik terang. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan rehat sejenak setelah mencetak rekor tertingginya kemarin. Kemarin IHSG ditutup turun tipis 0,07% menjadi 6.996,11. Tapi investor asing masih membukukan nilai bersih sebesar 811,56 miliar rupiah. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan menilai penurunan terbatas ini disebabkan oleh minimnya sentimen dari dalam negeri. Ditambah lagi investor masih terus mencermati perkembangan konflik antara Rusia dengan Ukraina. Hari ini Dennis memprediksi IHSG akan kembali menguat. Menurut hitungannya, indeks saham akan bergerak dengan level support di kisaran 6.952 hingga 6.974, serta resisten di kisaran 7.020 hingga 7.044. Dennis menganalisa secara teknikal candlestick IHSG telah membentuk higher high and higher low dengan volume yang masih cukup tinggi. Ini mengindikasikan tren bullish masih cukup kuat, ujar Dennis. Analis Pintraco Sekuritas Faldi Kurniawan juga memperkirakan IHSG berpeluang kembali menguji level psikologis 7.000 dan mencatatkan level penutupan tertinggi sepanjang sejarah pada hari ini. Hitungan dia, level support IHSG hari ini berada di 6.950 dengan resisten di 7.030. Menurut Dennis, dari dalam negeri masih akan minim sentimen. Jelang akhir bulan ini sudah tidak ada lagi data ekonomi yang dirilis. Karena itu, pergerakan IHSG akan lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global. Investor masih akan mencermati perkembangan antara konflik Rusia dengan Ukraina, serta mencermati rilis data ekonomi dari Amerika Serikat. Faldi menambahkan pergerakan IHSG juga masih akan ditopang berlanjutnya akumulasi beli investor asing
di pasar saham Indonesia. Optimisme terhadap outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi penarik capital inflow, tutur Faldi. Pemerintah Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dapat berada di atas 5,2% secara tahunan. Ini memang lebih rendah dari proyeksi Bank Indonesia sebelumnya, yaitu ekonomi tumbuh sebesar 5,5% secara tahunan. Meski begitu, analis menilai proyeksi ini masih jauh lebih baik ketimbang proyeksi pertumbuhan banyak negara lain. Kita beralih pada sektor komoditas. Harga emas dunia tercatat terus menurun pada perdagangan Rabu 23 Maret kemarin. Kondisi ini terjadi setelah Ketua Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell mengisyaratkan kenaikan suku bunga besar tahun ini untuk memerangi inflasi. Harga emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga Amerika Serikat karena meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Pada perdagangan Rabu 23 Maret lalu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 3,3 US dollar menjadi 1.918,2 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga merosot 3,26 US dollar ke level 1.918,18 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat ke level 98,600. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp984.000, turun Rp5.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp887.000 per gram, nilai itu lebih rendah Rp5.000 dibandingkan dengan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak mentah dunia bergerak bervariasi pada perdagangan Rabu petang. Menyusutnya cadangan minyak Amerika Serikat menjadi pendorong harga dan menimbulkan kekhawatiran pasar akan makin ketatnya pasokan minyak global. Akan tetapi, pasar juga masih mengamati dampak berbagai sanksi lanjutan dari negara barat terhadap Rusia. Uni Eropa ada kemungkinan membatalkan embargo minyak Rusia dan ini bisa menjadi pendingin harga minyak. Pada perdagangan Rabu 23 Maret petang pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman April 2022 melemah 1,25% menjadi 110,36 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei 2022 menguat 1,19% menjadi 116,85 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Menurut data dari American Petroleum Institute menunjukkan stok minyak mentah di Amerika Serikat turun 4,3 juta barel per 18 Maret 2022. Sementara itu, Uni Eropa memberi sinyal penolakan atas usulan Amerika Serikat untuk melakukan embargo minyak dan gas dari Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden diperkirakan tetap ingin menerbitkan lebih banyak sanksi terhadap Rusia. Biden dijadwalkan akan bertemu para pimpinan Uni Eropa di Brussels. Harga minyak akan lebih terkendali jika Uni Eropa membatalkan rencananya untuk embargo minyak Rusia. Berita penutup kita pada hari ini ialah efek negatif komentar hawkish Chairman the Federal Reserve, Jerome Powell ternyata tidak berlanjut kemarin. Rabu 23 Maret kurs spot rupiah mampu bertahan dengan naik tipis 0,01% ke Rp14.347 per dolar Amerika Serikat. Kurs JISDOR Bank Indonesia naik 0,05% ke Rp14.351 per dolar Amerika Serikat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede memperkirakan mata uang Garuda masih bisa menguat hari ini. Namun, penguatan tersebut cenderung terbatas. Pasalnya rupiah juga akan tertekan sentimen pernyataan International Monetary Fund yang mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 menjadi 5,4% secara tahunan. Angka tersebut turun 0,2% dari proyeksi sebelumnya. Ini menimbulkan aksi resiko.
Analis Monex Investindo Futures, Andian Wijaya juga melihat potensi penguatan lanjutan kurs dolar Amerika Serikat masih terbuka. Selama ada peluang The Fed menaikkan suku bunga secara agresif, kurs rupiah masih berpotensi bergerak melemah, tutur Adrian. Karena itu, besar kemungkinan hari ini rupiah akan kembali konsolidasi. Rupiah diprediksi bergerak antara 14.300 hingga 14.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.